Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita tiba ke pelajaran sekolah sahabat kita hari Kamis 2 Desember 2021. Dengan judul pelajaran kita hari ini, ingat bahwa engkau dulu adalah seorang budak. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini Kamis 2 Desember kembali kami akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kami ketika kami belajar bersama-sama. Urapan Roh Kuduslah yang menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bila kita membaca Ulangan pasal 5 ayat 15, Ulangan pasal 6 ayat 12, Ulangan 15 ayat 15, Ulangan 16 ayat 3 dan 12, dan Ulangan 24 ayat 18 dan 22. Apa yang secara khusus Tuhan inginkan supaya mereka tidak pernah lupa dan mengapa? Sama seperti yang kita sudah lihat di sepanjang perjanjian lama, Tuhan secara terus-menerus membawa dalam pikiran dari umat tersebut kembali kepada peristiwa keluaran, yaitu kelepasan ajaib mereka. Oleh Tuhan sendiri dari tanah Mesir sampai hari ini, ribuan tahun kemudian, orang yang memelihara agama Yahudi tetap merayakan perayaan Paskah, sebuah peringatan terhadap apa yang Allah telah lakukan bagi mereka. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Keluaran pasal 12 ayat 25 sampai 27. Sebab apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang-orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Bagi gereja zaman ini, Paskah adalah sebuah lambang dari kelepasan yang ditawarkan di dalam Kristus. Sebagai anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita baca firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 13. Apakah yang dikatakan kepada orang kafir ini supaya mereka ingat? Bagaimanakah hal ini sejajar dengan yang dikatakan kepada orang Ibrani dalam kitab Ulangan supaya mereka ingat juga? Paulus menginginkan orang-orang ini mengingat apa yang Allah telah lakukan bagi mereka di dalam Kristus. Bagaimana Dia telah menyelamatkan mereka dan apa yang mereka miliki sekarang oleh karena kasih karunia Allah kepada mereka. Seperti halnya anak-anak Israel, bukanlah sesuatu yang di dalam ataupun dari mereka sendiri yang membuat mereka berkenan kepada Allah. Sebaliknya, itu hanya karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada mereka, sehingga membuat mereka boleh berada dalam Yesus Kristus, walaupun mereka itu tadinya tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Apakah itu orang Yahudi di padang belantara atau orang Kristen di anggota gereja Mazmur ke-7, di mana saja di seluruh dunia ini, betapa penting bagi kita untuk selalu mengingat dan tidak boleh melupakan apa yang Allah telah lakukan bagi kita di dalam Kristus. Jadi, tidak mengherankan kalau kita memiliki kata-kata ini seperti yang dituliskan oleh Ellen G. White. Alangkah baiknya kalau kita menggunakan waktu sejam lamanya setiap hari untuk merenungkan kehidupan Kristus. Kita harus merenungkannya satu persatu, serta membiarkan angan-angan kita membayangkan setiap peristiwa, terutama peristiwa-peristiwa terakhir. Kalau kita memikir-mikirkan pengorbanannya yang besar itu untuk kita, keyakinan kita padanya akan makin menjadi lebih tetap, kasih kita dihidupkan, dan kita akan makin penuh dengan rohnya. Tertulis dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 175. Kiranya kasih Allah akan menolong kita. Dari pelajaran hari ini kita bertumbuh di dalam iman percaya kita. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran yang indah dan berharga yang telah kami pelajari. Tolong kami Bapa dengan urapan Roh Kudus-Mu. Kiranya kami bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari senantiasa kita belajar sekolah sahabat kita setiap hari dan sampai jumpa untuk pelajaran esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita.